Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, siapa nih yang suka di rumahnya fokus memprioritaskan tentang saniter atau toiletnya? Kali ini saya bakal ngobrol-ngobrol bersama sebuah brand yang luar biasa. Ini sangat-sangat teringat sekali bahkan dari saya masuk ke dunia properti, yaitu brandnya bernama Toto. Oke, sudah hadir bersama saya ada Bapak Rudianto, Marketing Manager dari Toto. Halo Pak Rudi, apa kabar? Baik Pak Ruby. Wah, sebelumnya terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama. Nama kita mirip nih Pak, beda. Gitu ya? Iya, iya. Oke, nah Pak, kalau bicara soal brand Toto ini, wah amazing banget Ya. Pak ya. Kalau bicara jualan properti nih Pak dulu, kalau konsumen nanya, ini toiletnya, saniternya merek apa? Wah, kita dengan bangganya, saya dulu waktu jadi sales, ini mereknya Toto. Wah, langsung ada sebuah kebanggaan tuh Pak. Iya. Nah, makanya itu pas banget nih ada Pak Rudi. Saya ingin nanya-nanya nih Pak, bagaimana sih awalnya ceritanya nih Toto bisa ada di Indonesia nih Pak? Oke, jadi gini Pak Ruby, Toto tuh hadir ya dari 1968. Iya, dulu kita ditunjuk jadi dealer resmi Toto lah di Indonesia. Ya, waktu itu kita hanya berdagang material building, khususnya sanitary. Jadi 10 tahun kemudian ya, kita tahun 77, itu kita kerjasama kolaborasi dengan Toto Limited Jepang. Jadi bentuk perusahaan joint venture lah dengan nama PT Surya Toto Indonesia. Ya, kemudian sih waktu itu pabrik kita baru satu dan jumlah karyawannya masih 65 orang. Berawal situ ya? Dari situ, betul. Dan produksinya juga hanya ya beberapa tipe kloset lah. Nah, kemudian kalau nggak salah tahun 80 lah, produk kita mulai kita ekspor ke mancanegara. Ekspor ke mancanegara? Betul, kita ke mancanegara. Dan kita sudah dapat sertifikat CIS sama sisir. Apa itu Pak? Jadi sertifikat CIS itu adalah Japanese Industrial Standard dan sisir Singapore Industrial Standard. Jadi sekarang ada ISO-nya ya Pak ya itu? Ya pasti, tapi ISO itu tahun 2000-an lah. Kalau itu kita dapat tahun 80-an, 81 lah. Dikeluarkan sertifikat itu dalam arti bahwa produk yang kita hasilkan standarnya sudah mengikuti standar Jepang. Jadi tidak kalah dengan produk yang dihasilkan oleh pihak mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, seiring perkembangan zaman ya, Pak Ruby ya, tahun 85 kemudian kita bangun lagi pabrik fitting. Bangun lagi? Iya, fitting itu pengertiannya adalah produksi bathroom aksesoris, shower, gantungan handuk, keran-keran yang terdiri material logam lah. Jadi betul. Semua ya? Jadi kita pertamanya produksi saniter, terus 85 kemudian kita produksi keran-keran. Jadi kita diberikan kepercayaan juga untuk memproduksi barang-barang tersebut. Nah, kemudian tahun 90 kalau nggak salah kita mulai menjadi perusahaan terbuka, sudah go public lah, intinya gitu. Ya, terakhir ini tahun 2018 lah ya. Kita mulai ekspansi juga ke daerah Jawa Timur. Kita punya pabrik di Gresik. Kita kerjasama juga sih sama dengan sole agent kita, Surya Pertiwi, membentuk perusahaan Surya Pertiwi Nusantara. Jadi itu untuk antisipasi ke depannya kalau misalkan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Khususnya di Indonesia Timur. Betul. Jadi nanti menghemat kos untuk transportasi. Distribusi juga kan sudah antisipasi lah dari sekarang ya. Tapi kita tahu ya Indonesia wilayah Timur tuh masih peluangnya, potensi masih besar sekali ya. Pembangunan masih belum banyak mulai, tapi Pak Jokowi sudah mencanangkan rencana pindah ibu kota tuh nanti Kalimantan. Mungkin dari situ mungkin start ke depannya Indonesia Timur akan digarap. Jadi kita melihat ini juga ya. Ya, kita melihat potensi begitu. Jadi kita siapkan dari sekarang punya pabrik di Gresik, Jawa Timur itu. Siapa tahu kalau ke depannya sudah memang benar digarap, kita sudah siap. Oke, kira-kira seperti itu. Pak, di tengah kompetisi yang ada, khususnya kan bicara brand saniter kan banyak juga, Pak. Betul. Nah, apa sih langkah-langkah strateginya yang membuat Toto nih ya eksis nih, udah lebih 52 tahun ya Pak ya? Betul. Jadi memang Toto itu kan terkenal ya dari dulu tuh dengan durability-nya.
keawetannya. Kayak baterai Pak ya, durability. Jadi ya kalau kadang-kadang kita suka mendapatkan konsumen kita ke showroom, oh saya maunya Toto karena papa saya suruh pakai Toto. Karena itu tuh sampai teringat sampai berapa generasi gitu Pak ya? Betul, karena ya dari orang-orang tua mereka mempunyai pengalaman tersendiri ya yang memakai Toto ya, karena mungkin keawetannya, durability-nya, terus juga yang paling penting spare part-nya juga mudah sih Pak dicari. Spare part-nya? Spare part, karena apa? Kita punya pabrik sini. Jadi misal Pak Ruby nih punya kloset rusak, iya. Tinggal kontak kita aja, nggak usah ganti kloset satu set. Kalau misalnya rusak tombolnya, tinggal beli tombolnya aja, kita siapin semua. Dari yang produksi yang lama, tetap spare partnya tetap masih tetap ada, karena kita punya pabrik di sini, gitu loh. Jadi kita spare partnya komplit lah. Kita siapin spare part yang yang kebutuhan yang dicari konsumen lah. Nah itulah mungkin salah satu histori kita kenapa istilahnya banyak konsumen kita tuh tetap jatuh hati ke produk kita. Ini berarti after sales-nya nih ya? Betul, after sales service-nya juga kita intinya kita tetap perhatikan lah. Kita kasih yang the best buat konsumen kita. Best, ya? Karena kalau misalkan Bapak punya kloset rusak, tinggal kontak kita aja, kita meluncur ke tempat Bapak itu free of charge. Oh serius Pak? Serius. Wow. Dan garansinya service free of charge ini seumur hidup Pak. Wah, seumur hidup. Seumur hidup. Jadi kalau misalkan Bapak pakai Toto nih, Pak Rudi, kloset saya di rumah rusak nih, bisa tolong teknisi datang? Nah, silakan, nanti kita luncurkan teknisi. Ini informasi menarik nih, saya baru tahu nih. Jadi tinggal datang, kita cek kerusakannya seperti apa. Kalau cuma disetel atau dibersihkan aja, atau mungkin dibersihkan filter ya, kadang-kadang kalau kloset bocor tuh cuma filternya aja dibersihkan, atau mekanisnya ada yang nyangkut, itu tinggal disetel teknisi kita free of charge. Wow. Tidak dikenakan biaya sama sekali, kecuali memang kalau ada spare part yang diganti. Tapi ya spare part juga harganya murah lah. Iya, masih terjangkau. Memang ya wajar lah kalau memang spare part rusak ya, kita kan beda umur ya. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas free of charge Pak untuk jasa servisnya. Sepanjang Bapak pakai Toto. Kira-kira gitu. Makanya ini nih ya. Makanya konsumen merasa nyaman Pak. Papanya kasih tahu anaknya harus. Iya. Karena pengalaman seperti itu sih. Nah kalau implementasinya di lapangan Pak, dengan tadi kan Bapak keluarin statement seperti itu. Emang benar-benar terjadi nih bahwa di lapangan setiap untuk tim Bapak emang benar-benar kasih the best service gitu ya? Ada tantangannya nggak sih Pak? Ya, tantangannya sih sekarang memang kompetisi semakin ketat ya. Karena kan brand-brand luar melihat Indonesia tuh semakin menarik ya, pembangunannya semakin pesat. Oh, peluang banget ya. Ya, seperti istilah ada gula, ada semut lah gitu ya. Jadi semua berbondong-bondong masuk ke Indonesia nih. Iya, betul sekali. Brand-brand luar ya. Tapi ya, karena kita memang dari awalnya sudah eksis di sini dan sudah berdiri 50 tahun dan orang-orang juga kualitasnya sudah tahu, ya tetap kita harus waspada sih, dalam arti kita tetap menjaga quality kita supaya jangan sampai istilahnya kecolongan lah ya, dengan cara ya kita berinovasi sih dengan produk-produk kita ya. Contohnya ya mungkin nanti kita bisa cerita masalah water saving. Water saving. Ya, teknologi water saving yang kita mulai kenalkan sih di Indonesia tuh kita jadi pelopor ya. Ini berhubungan sama penghematan sumber daya alam ya Pak ya? Betul. Karena seperti Pak Ruby ketahui nih ya, sekarang kan air bersih itu benar-benar terbatas loh Pak. Bisa habis. Jadi ini kayak program CSR-nya juga atau gimana sih? Atau enggak, memang misi kita. Misi ya, kita, Toto tuh istilahnya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam, gitu konservasi ya. air. Juga ya. Nah, karena kita bergeraknya di bidang sanitary yang banyak berhubungan dengan air, makanya industri bisa ikut andil itu menghemat pemakaian air. Nah, saya mau cerita nih Pak Ruby. Boleh deh, tadi kan Pak Ruby tau nggak dulu, zaman dulu itu kloset ya, tangki itu gede-gede. Dulu tuh ya? Besar-besar banget tuh. Nah, tau nggak, sekali glontor, sekali flush. Berapa liter ya? Itu 16 liter, Pak. 16 liter? 16 liter kalau zaman dulu. 1 galon dong, Pak? 1 galon, benar. 1 galon aqua kalau kita flush itu kebuang. Cuma buang kotoran aja. Iya. Nah, kita, Toto waktu itu berinovasi tahun 99, kalau saya nggak salah ingat. Kita meluncurkan teknologi dual flushing yang pertama. Dual flushing ya, iya. 6 dan 3 liter. Oh, 6 dan 3? Jadi 6 itu maksudnya kita tombol tekan yang besar 6 liter itu buat buang BAB lah ya. BAB. Tapi 3 liter buat buang air kecil. Iya. Jadi cukup itu aja.
Ya, tapi kita rasa juga 6 liter juga masih kebesaran tuh. Akhirnya kita keluarin teknologi baru yang 4,5 dan 3. Lebih hemat lagi. Coba Pak Ruby bayangkan ya kalau anggap penduduk Jakarta 10 juta. Berapa hemat pemakaian air yang bisa kita ini? Rata-rata 2 atau 3 kali mungkin ya. Iya. Benar-benar. Mungkin buang air kecil kan juga kita perlu flush. Iya, buang air kecil sering. Iya, di rumah kan kita kalau buang air kecil kan di kloset, kita flush. Ya, nggak usah 6 liter, penghematan 3 liter, dari 6 ke 3 kan? 3 liter aja kita bisa menghemat kali 10 juta. Kali berapa kali sehari. Waduh, benar-benar signifikan gitu loh. Termasuk keran-keran juga sih, keran-keran. Dan ini juga jadi impact buat konsumen, lebih hemat. Betul, apalagi yang tinggal di apartemen seperti ini. Apartemen ya, per kubik itu kan. Waduh, hitungannya kan per kubik. Jadi dengan auto saving ini kan pemakaian airnya irit, energi juga irit. Jadi cost konsumen yang tinggal di apartemen atau perumahan juga bisa lebih hemat, Pak. Pak Rudi, kalau bicara soal Toto kan mungkin identik sama saniter, tapi belakangan ini juga saya lihat ada di kitchen. Oh, oke. Kitchen system juga gitu kan. Iya. Nah, ini diversifikasi atau enggak, apa yang terjadi sebenarnya sih, Pak? Gini, Toto sendiri dari dulu tuh sudah ada kitchen sebenarnya. Sudah ada kitchen. Di Jepangnya juga Toto Kitchen juga ada. Cuman waktu itu kita tidak orientasi ke lokal. Kita orientasi dulu ke ekspor. Oh, dulu lebih ke ekspor. Iya, karena kan mungkin kapasitas juga terbatas ya. Tapi dari kita expand, kemudian 2006 kalau nggak salah kita merger dengan PT Surya Pertiwi Paramita, bener. Kita merger jadi satu perusahaan di bawah induk Surya Toto. Jadi kita ambil alih anak perusahaannya di bawah satu bendera, namanya Surya Toto Indonesia. Nah dari situ kita mulai canangkan, ayo kita garap pasar lokal. Jadi mulai kita pasarkanlah kitchen kita di pasar lokal, dan sampai saat ini boleh dibilang cukup diterima oleh pasar ya. Diterima oleh masyarakat ya. Diterima oleh masyarakat. Yang kedua yang nggak tahu, oh Toto ada jual kitchen ya? Oh ada, kita bilangin. Jadi mereka tertarik ya. Jadi sekalian saniternya, sekalian deh kitchennya juga, karena kan mereka percaya ya bahwa saniternya Toto kan kualitasnya bagus. Apalagi kitchennya nih, wah udah sekalian ada satu paket, kira-kira gitu. Banyak apartemen baru juga sekarang memakai kitchen kita. Karena harganya juga sekarang kompetitif ya. Jadi kita bisa ikutin. Kitchen system ini meliputi apa saja sih, Pak? Kitchen systemnya semua dari semuanya gitu. Tabletop enggak. Kalau tabletop kita kerjasama dengan perusahaan tabletop. Kita hanya kitchen setnya aja. Jadi kitchen setnya aja. Kabinetnya, vanity-nya gitu loh. Kira-kira seperti itu sih. Oke, nah ngobrol-ngobrol saat ini kan kita ada di Permata Hijau Suites nih, Pak. Nah, gimana nih ceritanya Pak bisa misalnya bergabung atau bagaimana nih? Jadi kan Toto sebagai salah satu supplier nih di Permata Hijau Suites. Nah, awal ceritanya gimana sih, Pak? Iya, awal ceritanya kan kalau kita kan memang marketing di kita kan adalah pendekatannya atau networkingnya ada ke arsitek ya. Jadi ya mungkin kita dapat informasi dari arsitek, Permata Hijau nih lagi ada proyek Permata Hijau dari Airmas. Jadi biasa kita komunikasi dengan mereka, kita ajukan proposal. Biasa kita tanya dulu tuh proyeknya kira-kira segmennya apa nih, Permata Hijau. Ya premium, medium atau bagaimana. Nah dari itu biasa kita sesuaikan dengan istilahnya produk-produk kita. Karena produk itu tuh range-nya tuh banyak sekali ya, dari medium sampai high ada. Jadi desain-desainnya juga banyak gitu ya. Jadi kita konsultasi, diskusi dengan mereka. Nah dari situ lahirlah spesifikasi. Nah kebetulan juga ya Pulau Intan juga ada sudah lama ya jalin kerjasama dengan Toto ya. Dan selama ini juga mereka pakai barang kita nggak ada masalah ya dari segi supply, kualitas, nggak banyak komplain. Jadi mereka pada saat kita meeting dengan owner ya sudah semakin smooth lah, ya udah Toto memang sudah terkenal brand dari dulu, ya sudah akhirnya kita bisa mendapatkan proyek ini gitu loh. Ya sama-sama kerjasama mutualisme lah, produk kita premium, Permata Hijau juga project yang prestis ya premium juga ya. Kan pasti kan harus memakai produk yang premium juga, kira-kira seperti itu. Oke, nah kalau menurut Pak Rudi sendiri nih Pak, secara pribadi, bagaimana Bapak melihat Permata Hijau Suites ini Pak? Kalau saya lihat Permata Hijau Suites ini bagus sekali ya, proyeknya ini saya lihat lokasinya strategis, dengan pemandangan view kota Jakarta yang wah luar biasa sekali ya. Tadi saya lihat juga di kolam renang juga view-nya, wah gile, bagus sekali gitu loh. Jadi fasilitas juga komplit gitu ya. Terus juga banyak ekspat ya saya dengar di sini, dan juga mungkin dekat kampus ya. Kampus BINUS ya saya lihat ya. Kampus. Iya.
dan juga CBD bisnis ya. CBD, betul. Jadi antara Pondok Indah, Puri Indah, tadi sama satu CBD, lagi CBD ya. CBD, betul. CBD. Kira-kira seperti itu sih. Saya lihat luar biasa. Nah, Pak, bicara soal Toto. Ya. Apa sih langkah ke depan dari Toto ini, Pak? Rencananya? Ya, terus terang kalau Toto tetap kita harus berinovasi terus ya. Berinovasi dengan mengeluarkan teknologi-teknologi baru, desain-desain baru, kita harus up to date terus ya, karena memang perkembangan desain juga wah itu cepat sekali, Mbak. Kalau kita lihat ya, kita selalu mengacu ke desain tuh Italia gitu ya, atau luar negeri gitu ya. Jadi apa desain yang ada kita harus tetap ngikutin, karena kita harus selalu up to date desain-desain sanitary. Karena yang tadi saya cerita, dulu tuh kloset zaman dulu tangkinya gede, sekarang udah minimalis dan tidak pakai tangki. Kadang-kadang tangkinya ada di balik dinding, disembunyikan seperti yang kita lihat di bawah di public toilet. Iya. Itu tidak ada tangkinya lagi, sudah clean. Terus ya hal-hal seperti itu yang kita harus tetap berinovasi ya dari Toto ya. Di samping itu juga teknologi. Teknologi yang tadi saya bicara, sekarang ada look closet yang canggih. Kalau kita datang, seat covernya buka sendiri. Oh iya. Itu Neores tuh. Itu sebenarnya closet canggih kita yang paling high end. Dan bisa air panas ya, Pak? Bisa air panas. Dudukannya bisa hangat. Terus cebok airnya juga bisa diatur suhunya beberapa derajat. Iya benar. Saya bisa dikeringin, Pak. Bisa dikeringin. Bisa ada water. Iya. Water. Saya pernah ngerasain itu di Jepang, Pak. Gitu ya? Iya. Kalau di Jepang udah umum. Iya, udah umum. Nah, itulah. Kedepannya sini ya, Pak? Iya, jadi kita tetap berinovasi terus, karena kan orang bilang kalau kita di kamar mandi itu adalah sumber inspirasi juga. Kadang-kadang kita nongkrong, dapat ide ya, dapat ide. Ya, iya. jadi sekarang tuh istilahnya kamar mandi itu benar-benar sudah istilah private sendiri. Kalau dulu dan Toto selalu menemani. Karena persepsi orang terhadap kamar mandi berubah ya. Iya. Kalau dulu kita sebut kamar mandi itu kamar kecil, kamar belakang, bukan kamar mandi mau kamar kecil, atau kamar belakang, karena disudutkan atau yang paling terpojok lah intinya gitu. Tapi sekarang enggak, berubah. Restroom, powder room. Orang mendesain kamar mandi ingin senyaman mungkin, desainnya mau secanggih mungkin sehingga tamu yang datang ke rumahnya tidak yang penghuni tidak malu. Saya punya sanitary bagus loh, gitu loh. Wangi, bersih, teknologi canggih. Ya, itulah kita tetap harus bisa berubah mengikuti ya perkembangannya. Satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Kalau menurut Pak Rudi sendiri, apa sih yang menjadi rahasia suksesnya dari brand Toto ini, Pak? Ya, rahasia suksesnya ya tetap pertama kualitas ya. Pertama kita kualitas, terus kita juga harus memberikan pelayanan servis yang baik untuk menjaga kepercayaan konsumen. Ya, kira-kira itu dua sih kalau menurut saya sih. Dua itu ya. Jadi kita harus tetap komitmen memberikan istilahnya terbaik lah buat konsumen kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Makanya Toto tetap jaya sampai sekarang, bahkan ke depannya juga luar biasa ya. Karena udah melihat peluang-peluang tadi ke daerah timur ya, Pak ya. Betul. Dan kalau menurut Bapak sih properti sekarang ini kondisinya bagaimana? Saya sih optimis ya, tahun 2001 sih kita udah recover ya, karena kemarin kan memang tahun ini jelek sekali ya karena kondisi pandemi saat ini ya. Tapi ya mudah-mudahan 2021 tuh bisa recover dan kita lihat potensi Indonesia ke depannya masih sangat besar sekali. Karena pembangunan ke wilayah Indonesia Timur, sekarang kan lagi digarap tuh pariwisata di Pulau Komodo segala macam. Kalau sekarang saya lihat udah banyak hotel-hotel dibangun gitu ya. Pasti butuh saniter. Butuh saniter. Butuh kitchen. Dan Indonesia masih luas sekali wilayahnya. Jadi potensi ke depannya saya lihat Indonesia sungguh luar biasa sih. Yes. Oke, wow. Thank you so much Pak Rudi udah sharing. Udah berbagi banyak inspirasi, sukses buat Toto. Dan juga sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman yang menggunakan Toto, jangan lupa nih, kalau misalnya rusak langsung bisa kontak ya. Kontak dari Totonya, bukan kontak saya. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di next video bersama saya Ruby Herman. Bye-bye.